kok bautnya beda ya? Nggak sesuai sama desain kita loh. Jadi kalau kayak Ferrari, dia lebih reliable. McLaren dia lebih menang performance-nya. Tapi kalau soal desain, Lambo paling baik. Jangan orang asal bisa beli mobil terus join, ntar pasti ribet grupnya. Pemikiran lo tuh tajam sih menurut gue. Morning, Bi. Wih, semangat banget. Ayo, katanya mau basket. Hah, emang sekarang? Iya, masih pagi, masih seger. Bawa baju kan lo? Bawa di mobil. Gue pikir sore. Yaudah, gue cari kunci mobil gue dulu ya. Oke. Gue tunggu depan ya. Oke, Bi. Pi, ini lo yakin nih, Pi, bener lokasinya? Iya. Kok kita malah ke kantor orang sih? Mana lapangan basket ya? Ntar lo lihat sendiri deh. Ah, gue nggak yakin nih. Ini tuh kayak hidden gem gitu yuk, kalau kata anak-anak zaman sekarang. Oke. Wah, ini kayaknya yang main basket di sini nggak main-main, Pi, ya? Pembalap semua nih. Oke, nanti kita sambil main basket, lo gue kenalin sama yang punya mobil. Sabar, Bi. Yuk. Yuk. Wih, keren juga nih di lobi nih koleksinya. Masih banyak koleksi lainnya yuk. Tapi lo ganti baju dulu ya situ ya. Oke, Bi. Bi, tunggu. Ini cakep. Iya. Hai. Apa kabar, Pia? Ini sih gue tahu, Pi. Apa kabar, bro? Welcome to CRK Sky Park. Gimana? Nyasar nggak tadi? Enggak sih. Kalau Carok sih di dunia otomotif udah nggak ada yang nggak kenal nih. Yuk, Langsung main ya? yuk. Yuk. Yuk, langsung ganti aja. Main nih. Ah. Gawat, seru banget. Gimana? Seru ya pagi-pagi kita main basket. Ih, ini kantornya enak banget ya. Iya. Soalnya dari awal memang gue tuh cita-cita gue sih, bro. Gue punya sebuah kantor yang lengkap dengan fasilitasnya. Dari Oke. mulai basket, terus futsal, ada spa-nya juga dan ada fitnessnya. Oh, wah lengkap banget fasilitasnya ya. Enak ya jadi karyawan sini. Maksudnya kalau misalnya capek-capek kerja gitu. Iya. Terus pusing nih, olahraga dulu deh. Keringetan keluar pasti kan seger lagi tuh buat kerja. Iya, karena menurut gua begini, gua pengen memberikan yang terbaik buat karyawan gua. Karena ketika kita tahu apa yang karyawan kita mau, dia nggak perlu keluar tuh, semua one stop di sini. Jadi dia bisa fokus bekerja aja. Dan gue berharap kalau dia udah semangat, seneng melaksanakan kerjanya dia, angka-angka mengikuti dengan sendirinya dan dia bisa melakukan yang terbaik buat kantor. Gitu sih. Nah, ngomongin seneng sama kerjaan nih. Kalau misalkan otomotif gitu, mobil, itu kesenangan lo atau menurut lo itu kerjaan lo? Jadi gini, mobil itu benar-benar adalah passion gua, bro. Oke. Jadi bukan kerjaan gua. Nah itu udah paling ideal tuh, kerjaan sesuai hobi atau passion tuh udah Benar. kerjaan yang paling Iya. ideal tuh. Driven by passion ya. Betul. Iya. Nah,
Tapi pasti ada kan yang inspirasi lo untuk lo, entah itu modifikasi, entah itu ya yang inspirasi lo di otomotif tuh apa sih? Ada. Lo tahu Need for Speed nggak? Oh, game. Ya. Nggak Jadi tahu. waktu kecil gue itu suka banget main game Need for Speed. Oh, oke. Nah jadi dari kecil gue tuh pengen banget suatu saat gue pengen punya sebuah mobil yang gue visualisasikan dan gue realisasikan dari game kesukaan gue, Need for Speed itu. Sama banget. Jadi gue lagi bangun project Ah, mobil. ah. Itu sebenarnya mimpi gue udah lama, impian gue untuk ngebangun di mobil yang udah lama kesimpan lah. Dari gue kecil sebenarnya gue udah ngegambar dan sekarang lagi gue jalanin nih, Rob. Keren banget karena gini, ketika kita bikin suatu karya yang nantinya akan menjadi masterpiece, itu bener-bener memang bukan hanya kita suka dari orang, Ya. setuju nggak? Setuju. Jadi bagaimana sebuah karya itu memang keinginan dari kita sendiri dan kita punya sebuah challenge untuk bagaimana make it our dream come true dengan kita berkolaborasi, setuju nggak? Ya, ya. Karena gue yakin untuk merealisasikan mimpi lo itu kita nggak bisa sendiri bro, Ya. kita pasti harus bisa berkolaborasi dengan memang yang ahli-ahli di bidangnya. Benar. Karena ini adalah seni, benar nggak? Menurut gua seni adalah totalitas. Jika tidak lebih baik tidak. Jadi apapun yang kita lakukan nantinya akan bukan hanya memberikan refleksi terhadap jiwa kita, tetapi akan memberikan nilai fungsi terhadap hasil ciptaan kita. Wah, jika tidak lebih baik, lebih baik tidak. Anyway ini panas bro. Yuk. Kita lanjut ke bawah dulu. Kita lanjut ngobrol di kantor gua gimana? Gue juga Boleh, sekalian boleh bersih-bersih ya. Yuk, Mandi. lanjut. Kita mandi dulu, kita lanjut ke Let's go. ini. Yuk, let's go. Carok, ini kalau gue lihat ini ada beberapa mobil balap kan, ada towing juga. Yes. Ini tuh lo memang ikutan balap kah atau lo support pembalap atau gimana sih? Nah, jadi menarik. 2020 itu gue memulai karir gue sebagai pembalap. Oke. Nah, kemudian di 2021 gue memulai sebagai bangun tim balap. Oke. Nah, coba ceritain dulu dong, gimana sih cerita di balik pengalaman lo jadi pembalap gitu? Balapan dulu Iya. ya. Jadi tahun 2020 itu, waktu itu kan pandemi bro. Jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan. Akhirnya gue melakukan sesuatu hal yang positif. Akhirnya gue terjun balap gitu loh. Iya. Karena kan kembali passion gue seorang pembalap. Akhirnya daripada gue menyalurkan hobi kebut-kebutan gue, tapi di jalan bukan di jalan raya, di sirkuit. tapi di sirkuit Iya. gitu. Dan tapi ada cerita menarik. Iya. Waktu itu gue pernah balapan. 2 minggu sebelum gue balapan resmi, gue pernah tabrakan bro. Oh, tunggu. Kayak gue pernah lihat beritanya deh. Terus lo lanjut balap lagi tuh? Ketika orang tabrakan, jadi 2 minggu lagi nih mau race. Iya. Saat itu gue balapan dan mobil gue hancur. Saat itu bener-bener gue yakin, udahlah. Kayaknya gue udah nutup karir gue sebagai pembalap. nih. Iya. Tapi karena kolaborasi antara tim, mekanik, dan tim balap gue, akhirnya kita bisa memperbaiki itu dalam waktu singkat. Iya. Dan gue memulai akhirnya balapan pertama gue bro. Oke, dan dengan Di kondisi 2020. nggak fit ya ibaratnya? Dengan kondisi ya masih trauma lah ya, Iya, karena iya. tabrakan tersebut. Tetapi kalau guanya sih aman, karena kan pada prinsipnya balapan itu yang diketekankan itu adalah safety-nya. Iya. Jadi saat itu gua memulai balap di grid ke-13. Oke. Tetapi karena gua berpikir gini, ini hanya passion gua, Iya. dan gua merasa gua melakukan ini dengan sepenuh hati. Dan gua ngikutin tuh lap by lap gitu Yes, loh, dengan konsisten mulai ya. grid 13, tapi alhamdulillah ternyata gua berhasil finish di podium 3. Wow. Itu. Dan gua keluar di musim 2020 sebagai juara 3 nasional di Oke. kelas Brio. Oke. Begitu. Terus masih lanjut balap atau lo di 2021 kemudian lo membuat si klub balap? Ah, jadi karena udah ada tabrakan itu kayaknya nih, wah ini kayaknya ada panggilan-panggilan alam nih, harus berhenti balapan. Akhirnya gua melanjutkan ambisi gua untuk bikin tim balap Oke. Jadilah CRK motorsport. Motorsport. Nah, boleh tahu nggak prestasi dari CRK Motorsport? Kalau lo kan prestasi tadi naik podium, Ya, juara 3. 3 Kalau nasional. CRK Motorsport sendiri apa bro? Nah, ini menarik. Jadi kita mengakhiri musim 2021 CRK Motorsport total mengoleksi sekitar 134 trofi yang didapat dari 8 kelas yang kita ikuti, dan akhirnya kita menjuarai 5
National Championship dan Best Team. CRK Motorsport keluar sebagai best team. Keren, men. Dan trofinya ada nggak? Trofinya, mau lihat trofinya kan? Mau lah, mau Yuk, dong. Ada. Kita lihat. Oh, di ayo. dalam. Wah, ini dia nih, Rock. Wah, lo pernah dapet ini juga ya? Yang Automotive Inspiration dari Yes. Timi Award. Ini bisa dibilang salah satu gebrakan lo di dunia otomotif ya? Cita-cita gue itu dari awal adalah ingin membawa Indonesian Motorsport to the next level. Jadi dari hal terkecil, gue dulu pernah menjadi pembalap, habis itu gue mencoba peruntungan gue sebagai tim balap, dan akhirnya dengan kolaborasi, sinergi, dan kita lakukan semua dengan hati, alhamdulillah prestasi akan mengikuti dengan sendirinya. Wah. Nah, ngomongin CRK Motorsport, sebelum lo mendapatkan banyak Prestasi di dunia balap. tapi lo juga udah terlibat di dunia modifikasi juga kan? Yes, jadi karena dari basically gue seorang car enthusiast yang memang sangat suka banget dan passion banget di dunia otomotif. Sebelum gue masuk ke dunia motorsport ini, gue udah mendalami dunia modifikasi. Oke. Ada 3 mobil yang udah gue modifikasi. Pertama Porsche Cayman, The Beast M2, dan Jeep Willys. Oh, Jeep Willys tadi gue sempet lihat tuh di bawah Ya. Dan yang menariknya, yang gue bikin ini 3-tiganya punya karakter yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi dari awal kalau gue pribadi, apa yang gue lakukan itu untuk menciptakan sebuah modifikasi itu harus sesuai fungsi, dan yang membuildernya juga berbeda-beda. Oh, dan ngerepresentasiin karakter lo. Betul. Nih ya dari tadi yang diomongin ya ada Nah, itu jawabannya. Ini Cayman ya? Menarik kan? Ini salah satunya. Ini adalah miniatur dari modifikasi mobil pertama gue. Oke. ini semua apa mobil pasti ada miniaturnya juga ya? Yes, semuanya ada miniaturnya. Oh iya, tuh ada Willys ya? Karena kembali lagi gini, yang menariknya adalah ketika kita menciptakan sebuah mobil modifikasi, at the end, gue harapannya bukan hanya menjadi representasi kita sendiri, tetapi menjadi legacy. Nah, sebelum menjadi legacy, kita harus bikin yang prototipenya ini. Suatu saat nanti anak cucu kita kan bisa lihat, wah ini mobil papa. Ini Kurang yang lebih gua kayak penasaran gitu. tuh ya. Ini kan ada Karma nih, gue dikit. Tapi side skirtnya nih bikinan Om Edwin nih, gue tahu nih Autospot kan. Betul. Ini pasti ada beberapa modifikator ya? Menarik kan? Iya, menarik banget. Mau lihat? Kita lihat langsung ke bawah. Oh ada di sini juga? Ada. Oke, gue Kita pikir di langsung rumah ke loh. bawah. Oke. Yuk, kita lihat ke bawah bagaimana aslinya. Oke, ayo. Yuk. Wah, ini dia nih ya. Yes. Ini dia mobil yang tadi kita bicarakan di atas, bro. Oke, wah. The Beast M2. The Beast M2. Nah, ini tuh bener-bener lo modifikasinya Terinspirasi dari games Need for Speed. semua detail ya, bro? Ya, inspirasinya sih. Oke. Termasuk Wih, warnanya juga nih. Enggak, kalau warna nih emang awalnya abu-abu, tapi sekarang gue refresh jadi warna ungu. gue tahu nih jok nih kan Sportster M Series Limited ya. Yes, Gawat. betul, Recaro Sportster M Limited. Karena basicnya nih M2 itu udah enjoy to drive Ya. dengan horsepower besar, jadi gua nggak terlalu merubah dari sisi interior dan mesinnya. Oke, Tetapi paling Gue lihat mesinnya boleh? boleh. Yes. Stage 3, Gimkhana, sama gue tambahin air intake lagi. Iya. Ya karena pada prinsipnya ini mobil juga udah punya horsepower yang tinggi kan, jadi gue tidak terlalu melakukan perubahan pada sisi engine Iya. gitu. Karena basically kan M2 ini udah punya horsepower yang tinggi. Ini berarti tinggal facelift aja ya? Ya, Dalamnya semuanya? ini 100% kita body wash ini gue pesan di Amerika. Oh. Jadi ini untuk velg gue memang pesan khusus Oke. selama 3 bulan. Ini SV2 Forge. Oke. Dia memang punya karakter dan
velg yang bener-bener gua request Ya. ke SV2 Force Amerikanya. Customize, lo pengen yang gaya untuk ET-nya dan fitmentnya emang khusus di mobil ini, jadi nggak bisa dipakai di mobil lain. Yes. Dan semua modifikator ini pasti ditempel di sini. Yes. Ini ada apa aja nih? Ada gading auto wrap. Ya, untuk gading auto wrap, dia untuk dan Max Decal itu yang Max sisi Decal. dari Wrapping stiker sticker. wrappingnya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini yang tadi lo udah ceritain Yes. Porsche Cayman, tapi kalau gue kayaknya lebih enak dibilangnya Porsche CRK, CRK. ya nggak? Yes. Ini salah satu mobil pertama kali gua modifikasi ya inilah. Oke. Ini yang tadi Pia bilang, Ada di atas ini nih. adalah kolaborasi 8 modifikator handal Indonesia. Oh, ada juga nih tempelan stiker 8 Ada, Pi. 8 Tapi baru 3 nih, sama Ada. Karma Ini ada di 4. sebelah. Ya, Dari depan. pokoknya intinya dari mulai, karena seperti yang gue bilang tadi, pada saat gue membuild satu mobil, gue pasti tujuan gue dulu dan gue sudah tahu gitu, kira-kira mau bikinnya konsepnya seperti apa. Iya. Terus kemudian gue mencari modifikator yang memang ahli di bidangnya, seperti body kit gue menggunakan karya anak bangsa, ini Karma Body Kit punya Kiki Anugraha, dan untuk audionya Wois. ini Crescendo dari V Audio, dan untuk sisi dari knalpotnya gue menggunakan dari Tech Pro. Ini lo detail banget ya, kayak lampu belakang lo rubah juga. Ya, ini semua dirubah. Jadi Terus? untuk Porsche Cayman ini tidak ada satu hal pun yang terlewatkan. Jadi nggak ada yang versi lamanya udah nggak ada. Dan ini memang didesain untuk balap sebenarnya. Versi tipe tempat duduk ini, seatnya ini untuk. Jadi ceritanya di mobil ini adalah pertama kali gue beli mobil ini tahun 2019. Pada saat gue melakukan morning run, Ya. ini tidak dilirik banget mobil ini. Karena dia mid engine. Paling belakang ya. mid engine, habis itu ya mungkin termasuk kasta terendahnya lah di Porsche. Tetapi nah dari situ gue punya keinginan, gue memberikan satu sentuhan dan perubahan signifikan yang nantinya pada saat gue bawa mobil ini ke morning run lagi dengan komunitas, gue nggak mau di belakang, kalau bisa gue di depan. Oke, bring the Cayman to the next level ya. Mantep. Tapi tadi yang bikin menarik sih, semua perubahan ini tuh benar-benar karya anak bangsa ya, jadi nggak kalah sama internasional ya. Betul, sesuai dengan cita-cita yang gue sampaikan ke kalian dari tadi, Indonesia otomotif itu bisa kita naikkan to the next level gitu. Nah, ini berapa lama nih proses lo ngebangun? Ini prosesnya 1 tahun 2 bulan. Oke. Wow. Jadi bayangin, 1 tahun 2 bulan gue tidak membawa mobil ini dan tidak ikut ke dalam komunitas itu. Tiba-tiba lo datang, set udah. Tiba-tiba datang, bukan. minggir Datang semua pertama gitu kali, tiba-tiba ya. datang pertama kali ini gue tampilkan sebenarnya ini sudah selesai di bulan September, tapi Kiki waktu itu sama gue sepakat untuk ini di launching di salah satu ajang modifikasi nasional Indonesia terbesar, IMX. Ya, ya. Kita tampilkan secara virtual karena saat itu terjadi pada saat lagi pandemi. Pandemi. Ternyata respons Indonesia dan dunianya luar biasa di mobil ini. Kita sampai diliput oleh salah satu media otomotif nomor 1 dunia, Speed Hunter. Wow. Begitu. Dan ini luar biasanya lagi, 2 mobil ini mendapatkan tiket tahun ini, akhir tahun ini mendapatkan tiket SEMA. ajang otomotif modifikasi nomor 1 dunia SEMA di Las Vegas. Wow. Jadi 2 mobil ini alhamdulillah sudah mendapatkan predikat dan sudah diundang ke sana. Jadi kita tidak Daftar, mengajukan, tapi betul, tapi kita diundang untuk mewakili Indonesia untuk di ajang SEMA Las Vegas. Itu kan udah bener-bener surganya otomotif Iya. modifikasi dunia gitu, Pia. Ini sebelumnya udah menang apa aja nih 2 mobil ini? Udah berapa ini piala udah dibawa pulang mobilnya? total ini nggak banyak ikut modifikasi, kita hanya ikut beberapa top level nasional. Sudah 4 ajang, total udah 35 trofi dan 4 ajang modifikasi itu yang terbaik di Indonesia semua, seperti HIN dan lain-lain. Yang menariknya pada saat komunitas gua ikut run di morning run komunitas, yang awalnya terlambat, biasa gue paling belakang, ini disiapin spot di depan. Jadi bisa foto bersama dengan kelasnya GT3 RS atau enggak Carrera dan lain-lain. Targa. Nah, tadi gue ingat tuh pas gue baru datang ke kantor lo, gue ngeliat Jeep Willys.
lihat ya ini keren banget nih di lobbynya ada Jeep Willys. Itu mainan bro atau emang koleksi lo udah lama atau bekas kakek lo atau gimana? Betul. Jadi ada 3 mobil yang udah gue modifikasi. Pertama ini adalah mobil pertama gue modifikasi, kemudian ini yang terinspirasi dari Need for Speed. Nah, kalau Jeep Willys itu adalah Jeep Willys tahun 1957 asli, masih 4-wheel drive, setir kiri, dan itu adalah cita-cita orang tua gue bro. Bro, tapi dari awal gue sampai di kantor lo terus ketemu sama lo ngobrol-ngobrol, yang bikin gue juga terinspirasi gitu ya, sosok leadership yang lo punya. Karena satu contoh deh, si Crazy Fast Indonesia lo bisa ngumpulin berbagai macam orang yang di dunia otomotif di satu project itu nggak gampang loh, men. Ya kan? Bener nggak? Yes. Sebenarnya disitulah seninya. Gue pengen mengangkat Indonesian Automotive to the next level dengan media ini. Gue yakin dan percaya bahwa anak-anak otomotif Indonesia itu mempunyai sebuah tujuan dan visi yang sama gue. Ketika kita tujuan, terus passionnya sudah sama, apapun yang kita tawarkan apabila itu untuk mengangkat merah putih, gue yakin semuanya pasti pada mau untuk merah putih. Wih, Itu, keren. bro. Kita harus kolaborasi ya, Nah, suatu saat. Ya. Yoi. Nah, sekarang gimana? Kita daripada bengong, kita lanjut keluar untuk cari udara. Wah, seru tuh. Kita Lo mau cruising. coba? Ayo, Lo gua pakai Porsche? Porsche. Iya, pakai Wih. The Beast. Oke? Ayo. Kita keluar. Menjadi pemenang bukan tentang kecepatan dan kehebatan mengendalikan mobil. Terdapat sinergi dan kolaborasi yang akhirnya menjadikannya sebagai juara. Hal itu yang gue lihat dari seorang Carok. Hasil kesuksesannya berasal dari kerjasama, juga kolaborasi dari perencanaan yang matang. Carok nggak pernah setengah-setengah dalam menciptakan sesuatu. Dia selalu totalitas dalam setiap karya yang dibuatnya. Mulai dari modifikasi mobil, di dunia balap, hingga merambah ke dunia film. Setiap hal yang dilakukannya menjadi bukti dari kecintaannya dengan otomotif dan juga karya anak bangsa.